Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi konsumen, produsen, dan efisiensi pasar. Saya, Ferdiansyah, dengan NIM 1705621085. Saya Editian Katarina dengan NIM 1705621063. Saya Gita Sapitri dengan NIM 1705621058. Saya Nagara Sesnaini dengan NIM 1705621047. Konsumen adalah atau individu yang berdiri sebagai pengguna dari barang atau jasa yang telah dihasilkan oleh produsen. Konsumen juga berperan sebagai motivator bagi suatu perusahaan. Konsumen juga berperan penting dalam menciptakan peningkatan pendapatan nasional suatu negara. Teori perilaku konsumen. Teori perilaku konsumen membicarakan mengenai keputusan rumah tangga untuk mengkonsumsi barang. Teori ini penting untuk dipelajari agar memahami sisi permintaan barang dan jasa. Teori perilaku konsumen dibagi menjadi dua, yaitu teori kardinal dan teori ordinal. Teori kardinal didasarkan pada perbandingan antara manfaat yang diperoleh dengan biaya yang harus dikeluarkan. Teori ini memiliki pandangan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal. Dalam kurva ini, TU artinya total utilitas dan MU adalah marginal utilitas. Jadi semakin banyak barang atau jasa yang dikonsumsi, maka total utilitas akan semakin besar, sampai pada titik tertentu mencapai maksimum, dan setelah titik tersebut, maka MU akan turun. Yang kedua ada teori ordinal. Teori ordinal memiliki pandangan bahwa kegunaan atau utilitas tidak dapat dihitung, melainkan hanya dapat dibandingkan dengan cara subjektif seperti kita menilai kepandaian atau kecantikan. Next slide. Selanjutnya, surplus konsumen. Seperti pada gambar di samping, titik G, konsumen bersedia membayar barang A sebesar Rp10. Namun, kenyataannya harga barang A di pasar hanya Rp5. Titik G, konsumen bersedia membayar Rp10 sebanyak 2 barang. Namun, karena harga barang di pasar hanya Rp5, konsumen mendapatkan surplus sebesar Rp5. Selanjutnya, titik Z, konsumen bersedia membayar Rp5 sebanyak 3 barang A, dan tidak ada perbedaan antara harga yang ingin dibayar dengan harga pasar, sehingga surplus konsumen tidak terjadi. Next. Selanjutnya, materi produsen. Produsen merupakan pihak yang menghasilkan output untuk dipasarkan ke konsumen dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Tujuan produsen juga sebagai pihak yang memproduksi suatu barang atau jasa, membuka lapangan pekerjaan, mampu menganalisis kondisi ekonomi secara makro yang sedang berlangsung, serta mempunyai inisiatif dan daya kreatif yang tinggi untuk berinovasi. Next. Analisis. Selanjutnya, analisis teori perilaku produsen. Dibagi menjadi dua, yaitu produksi jangka pendek dan produksi jangka panjang. Produksi jangka pendek yaitu produksi yang masih terdapat faktor-faktor produksi yang bersifat tetap atau fixed input dalam kegiatan produksi. Fixed input dapat diartikan sebagai faktor-faktor produksi yang tidak berhubungan langsung dengan jumlah barang yang dihasilkan. Yang kedua adalah produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang itu produksi di mana input yang digunakan keseluruhannya sudah menggunakan variabel input. Variabel input dapat diartikan sebagai faktor produksi atau input yang berhubungan langsung dengan jumlah output yang dihasilkan. Maka artinya bahwa semakin banyak variabel input yang digunakan, maka barang dihasilkan juga akan semakin banyak.
Baik, selanjutnya dalam teori perilaku produsen ada yang dinamakan dengan kurva isokuan, seperti dilihat dalam gambar. Kurva isokuan atau isoproduk adalah grafik yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan faktor produksi untuk bisa menghasilkan tingkat produksi yang sama. Nah, selain itu ada juga istilah produk optimal. Nah, tingkat produksi optimal atau Economic Production Quantity atau EPQ adalah produksi tertentu yang dihasilkan dengan cara meminimalkan total biaya persediaan. Next slide. Nah, selanjutnya ada yang dinamakan surplus produsen. Seperti dilihat dalam gambar, harga pasar barang A misalnya sebesar Rp5. Nah, sedangkan kurva S ini menggambarkan keinginan produsen atau perusahaan untuk produksi atau melakukan sebuah penawaran di pasar. Nah, ketika harga barang A itu bernilai Rp3 dan di mana produsen hanya ingin menjual satu barang ketika harganya Rp3. Akan tetapi harga yang diharapkan perusahaan sebesar Rp3. Nah, akan tetapi ternyata harga yang di pasar itu sebesar Rp5. Nah, dalam kasus ini produsen itu memperoleh surplus sebesar Rp2 tiap unit. Jadi bisa disimpulkan bahwa surplus produsen adalah wilayah di bawah harga dan di atas kurva penawaran, di mana harga yang berlaku di pasar itu lebih tinggi dari harga yang diharapkan oleh produsen. Next slide. Nah, selanjutnya ada juga permasalahan seorang produsen. Nah, sebagai seorang produsen, mereka juga harus bisa menjadi manajer, karena dengan bisa mengkoordinasi faktor produksi, seorang produsen akan bisa menghasilkan output yang maksimal dengan biaya yang sesuai, atau bisa memaksimalkan faktor produksi. Kemudian, seorang produsen juga harus bisa menjadi inisiator, di mana dalam sebuah perusahaan tentunya inisiator ini berperan sangat penting. Nah, selanjutnya adalah penentu kebijakan. Hal ini sudah jelas agar proses produksi itu bisa berjalan dengan lancar dan mendatangkan keuntungan. Selanjutnya ada efisiensi pasar. Pasar dikatakan efisien jika harga-harga sekuritas mencerminkan secara penuh informasi yang tersedia. Selanjutnya ada klasifikasi. Yang pertama itu ada efisiensi dalam bentuk lemah, yang berarti semua informasi di masa lalu akan tercermin dalam harga yang terbentuk sekarang. Kedua, efisiensi dalam bentuk sangat kuat, yaitu bentuk efisiensi pasar yang lebih komprehensif, karena dalam bentuk ini harga saham di samping dipengaruhi oleh data pasar harga saham dan volume perdagangan masa lalu, juga dipengaruhi oleh semua informasi yang dipublikasikan. Yang ketiga, efisiensi dalam bentuk kuat, yang berarti semua informasi, baik yang terpublikasikan atau tidak terpublikasikan, sudah tercermin dengan harga sekuritas. Selanjutnya, ada penyebab pasar efisien. Yang pertama, investor adalah penerima harga. Yang kedua, informasi tersedia secara luas kepada semua pelaku pasar. Yang ketiga, informasi dihasilkan secara acak. Dan tiap-tiap pengumuman informasi sifatnya acak antara satu dengan yang lainnya. Selanjutnya, penyebab pasar tidak efisien. Yang pertama, terdapat sejumlah kecil pelaku pasar yang dapat mempengaruhi harga sekuritas. Informasi yang disebarkan dapat diprediksi dengan baik. Dan yang terakhir, investor adalah individual yang bebas dan tidak canggih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 3. Atas kekurangannya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.